Pemirsa, kita sampai di akhir acara. Pertama, untuk kali ini, kata penutup saya berikan kepada pendiri Jakarta Lawyers Club, Luhut Pangaribuan. Pak Karni dan pemirsa yang saya hormati, ya betul saya anggotanya Pak Karni ketika JLC bukan ILC kan, JLC, itu didirikan kira-kira 12 JLC. tahun yang lalu. Tapi mungkin saya hendak urun rembuk juga atas diskusi yang kita bicarakan tadi. Mungkin saya mulai dengan jawaban atas pertanyaan topik malam ini. Samadikun Hartono itu apakah pulang kampung atau ditangkap, kan begitu kan pertanyaannya. Saya nggak tahu apakah dari seluruh pembicaraan tadi sudah sampai pada jawaban yang pas, salah satu di antara duanya saya nggak tahu, tapi rasanya sih belum ya. Apakah ditangkap atau pulang kampung ya. Jadi kalau ditangkap ya tentu kita kan nggak punya kewenangan untuk menangkap kan, itu tadi sudah diceritakan oleh Bang Yos. Tapi kalau pulang kampung, apakah dia mau pulang kampung sendiri kan gitu. Jadi dengan kata lain masih menggantung gitu ya. Jadi pertanyaan khususnya tadi ketika diceritakan oleh pengamat politik, oleh anggota DPR, utamanya ilustrasi tentang draft ekstradisi Indonesia dengan Singapura. Kalau saya tidak salah bahwa Singapura telah menandatangani draft itu, tapi Indonesia belum. Oh, Indonesia juga udah tanda tangan, cuma belum kalau begitu masih sama-sama. Yang saya khawatir adalah Singapura sudah tanda tangan, Indonesia belum, sehingga dia bisa mengatakan kepada dunia bahwa selama ini kita yang mengatakan bahwa Singapura itu tidak pernah merespon red notice, tidak pernah mau mengembalikan buron yang ada di sana, itu menjadi tidak muncul lagi karena apa? Dia sudah menandatangani ekstradisi, draft ekstradisi, kita yang belum kan begitu ya. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwa karena dia minta sesuatu. Nah itulah sebabnya maka menurut saya jawaban atas pertanyaan pokok itu tadi, pulang kampung atau ditangkap, masih menggantung karena ternyata di balik itu semua ada timbal balik. Jadi ada imbalan yang diharapkan begitu. Nah, saya kira memang ke depan ini perlu mungkin masih perlu penjelasan lagi, tapi menurut saya apa yang telah dilakukan dua berturut-turut, satu buronan dari Singapura, satu dari Tiongkok, kita harus berterima kasih karena memang itu diharapkan. Diharapkan paling tidak menurut saya tidak hanya kasusnya itu sendiri, di mana tadi didiskusikan bahwa yang dieksekusi itu adalah yang sesuai diktum dari putusan pengadilan, nggak mungkin ditambahkan, saya kira itu nggak mungkin ditambahkan. Jadi apa yang sudah ada dalam amar putusan itu yang akan didiskusi. Tapi paling tidak untuk mengingatkan kita bahwa masalah BLBI sekarang ini kan masih belum tuntas secara hukum, itu kan belum tuntas secara hukum. Dan juga ekonomi kata. Kenapa belum tuntas? Karena setahu saya pertama recovery-nya itu mungkin hanya 20% kan itu ya yang dilakukan oleh BBPN, dan kemudian masih ada kasus-kasus yang masih belum terselesaikan. Jadi dengan kata lain ini mengingatkan kita ini supaya diselesaikan, supaya kita tidak lagi berbicara ini, supaya kita berbicara yang lain. Kalau ini dibicarakan terus-menerus, maka negara ini kan tidak akan maju. Sebenarnya kalau dari segi konsep, mestinya itu sudah selesai karena apa? Karena dibayar dengan aset dulu kan, MSAA dulu kan, kemudian ditambah lagi dengan MR-nya, jadi refinancing-nya kan begitu. Tapi memang di antara mereka itu ada, bukan karena krisis tapi karena kejahatan. Tadi udah telah gamblang dikatakan, jadi dia sendiri yang membobol banknya sendiri. Jadi kan begitu merah dulu, uang itu kan langsung mengucur. Karena itu keputusan politik. Karena waktu itu kan Pak Harto mengatakan nggak boleh ada bank lagi yang ditutup, sehingga kalau saldonya merah, Bank Sentral harus memberikan kucuran. Maka kemudian membengkak dan kemudian
tanpa kontrol, kan begitu. Nah, jadi kejahatan-kejahatan yang ini sebenarnya yang harus diselesaikan. Setahu saya dulu waktu pemerintahan Megawati ada instruksi presiden itu supaya itu dituntaskan. Karena waktu itu ada masalah, kalau boleh kita kembali sedikit ke belakang, itu klausula yang disebut dengan release and discharge. Jadi release and discharge dulu klausulanya. Jadi kalau sudah ada SKL-nya, surat keterangan lunas, maka otomatis semua diampuni. Padahal kan sistem hukum kita sekali pidana harus pidana, ya sekali pidana harus pidana. Jadi nggak boleh pemerintah kemudian dengan SKL maka itu selesai. Jadi saya ingat waktu itu ada impresnya Megawati bahwa yang ada di tingkat yang sebelum di pengadilan itu dikeluarkan SP3 atau SKPP. Tapi kalau yang ada di pengadilan ditunggu putusan bagaimana pengadilan karena independency of the judiciary waktu itu. Nah, tapi ini nggak tuntas, ini kan nggak tuntas. Nah, jadi menurut saya yang bisa kita lihat secara hukum saya kira sekarang ini adalah ini momen ya itu supaya itu diselesaikan supaya tidak muncul-muncul lagi karena menurut saya bangsa ini mempunyai pekerjaan yang besar kan begitu. Jadi harus diselesaikan. Tapi memang secara teknis kan ada pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah ada imbalan yang diberikan misalnya kepada pemerintah Tiongkok sehingga kemudian dengan mudah itu diserahkan kepada Indonesia. Padahal tadi pengamat-pengamat internasional mengatakan, politik mengatakan nggak mungkin, nggak ada makan siang yang gratis, ya nggak ada makan siang yang gratis. Itu saja barangkali pertanyaan-pertanyaan ini terus mengganjal. Saya tahu bahwa baik Cina maupun Singapura kita sama-sama tunduk pada dua konvensi internasional saya kira. Yang pertama United Nations Against Corruption atau UNCAC itu sudah menjadi undang-undang kita telah ratifikasi di mana di sana diwajibkan atau diminta supaya ada kerjasama untuk saling membantu. Kalau misalnya kita butuh buron, kita butuh misalnya pembuktian di pengadilan itu supaya itu direspons gitu. Itu yang pertama. Jadi United Nations Against Corruption. Yang kedua, baik Singapura maupun Cina juga bagian dari konvensi internasional itu International Organized Crime. Ya, selain tadi yang dikatakan Pak Boy tadi, Interpol kan kita juga bagian dari masyarakat Interpol. Jadi memang ada dasar hukumnya yang bisa digunakan untuk selain ekstradisi ya dan instrumen hukum yang lain. Tapi memang pertanyaan-pertanyaan itu muncul Bang Yos, jadi sehingga mungkin masyarakat masih menunggu itu karena menurut saya jawaban atas pertanyaan tadi apakah dia ditangkap atau pulang kampung, saya kira masih belum tuntas. Saya kira itu Bang Karni yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, saya juga mau koreksi. Saya koreksi cuma dikit aja bahwa perintah Presiden dalam ini Pak Harto itu kalau nggak salah Agustus atau September 97 ada dalam risalah buku putusan sidang kabinet. Bank yang ditolong oleh Bank Indonesia selaku the lender of the last resort adalah bank-bank yang pada dasarnya sehat, sifatnya sementara, bukan dikocorin semua bank. Pelaksanaannya kemudian bank yang sakit, bank yang sehat, kelanggar itu dikocorin. Itu yang menjadi penyakit. Jadi bukan perintah yang membabi buta. Sehat. Karena itu kemudian ada penindakan, ya dalam Indonesia itu ada perintahnya itu tertulis bahwa yang banknya itu pada dasarnya adalah sehat, bank itu sifatnya sementara, bukan asal sebuah bank itu yang melanggar yang mestinya sesuai ketentuan peraturan yang ada supaya ditindak. Jadi bukan belangko kosong seperti itu. Makasih. Baik, saya aja koreksi. Jakarta Lawyers Club bukan 12 tahun yang lalu. Tahun 93 didirikan. Jadi udah lebih tua lagi. Pemirsa, benar bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Tapi kekuasaan bisa mengubah seseorang menjadi invisible, tidak kelihatan kasat mata. Meta Toba, penulis Indonesia kali ini.
Kita ketemu LC yang akan datang. Aku pulang dari rantau bertahun-tahun di negeri orang, oh Malaysia. Oh, di mana kawan dulu yang